Baik, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu hari ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 14. Amang akan baca untuk kita semua demikian. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati, dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri, dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Shalom bagi adik-adik semua. Apa kabar? Pasti sehat, baik, dan luar biasa. Nah, Amang mau tanya dulu nih sama kalian anak-anak sekolah minggu. Siapa di sini yang percaya sama Tuhan? Siapa? Coba sebutkan namanya. Siapa di sini yang percaya sama Tuhan? Siapa di sini yang beriman kepada Tuhan? Iya, bagus. Nah, kira-kira adik-adik, orang yang beriman kepada Tuhan itu bagaimana? Bisakah aku beriman? Sudah selesai. Bolehkah begitu? Aku beriman tapi aku membenci kawanku. Bisakah seperti itu? Aku beriman tapi aku lupa berdoa. Bisakah seperti itu? Aku beriman tapi aku membenci orang tuaku, tidak mendengarkan kata-kata mereka. Tidak mau belajar. Aku beriman tapi aku suka bercakap kotor, berbicara yang tidak benar. Begitukah kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan? Begitukah anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus? Tentu tidak. Tuhan tidak menginginkan dan menghendaki anak-anak yang seperti itu. Kalau kita benar percaya kepada Tuhan, yakin kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, itu harus ditunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi iman kita itu harus ditunjukkan dalam perbuatan yang baik sehari-hari. Artinya adalah mendengar Tuhan itu, mendengar firman-Nya itu tidak hanya berhenti hanya tahu, ingat, tetapi tidak berbuat. Itu salah. Itu bukan beriman namanya. Tapi itu hanya ikut-ikutan, pura-pura. Karena kalau kita beriman, adik-adik beriman, tentu kalau kita percaya harus nampak dalam hidup sehari-hari. Karena nanti adik-adik boleh baca dong. Di Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau adik-adik punya iman tapi tidak berbuat, katanya itu sama dengan mati. Jadi harus ditunjukkan dengan perbuatan yang baik. Iman percaya kita harus ditunjukkan dengan perbuatan baik. Lewat apa? Contohnya dengan selalu berdoa, memuji nama Tuhan, beribadah dengan sungguh-sungguh, tidak mengganggu teman, sekolah dengan baik, tidak berbohong, tidak mencuri, menjaga adik, menolong orang tua, membantu mama dan papa di rumah, menyiram tanaman, dan lain sebagainya. Itu adalah perbuatan baik. Tidak bercakap kotor kepada teman, menolong teman saat kekurangan, membantu, tidak menjailik teman waktu di kelas, tidak berpura-pura kepada guru-guru di sekolah minggu kita, tapi berbuat baik. Itulah yang harus dikerjakan oleh anak-anak yang beriman. Kalau ada bilang, aku beriman, tapi dia jahat, nakal, cengeng, tukang mengganggu temannya, berdosa, tukang melawan sama orang tua, itu bukan anak-anak yang beriman. Itu bukan anak-anak yang beriman, itu bukan anak-anak yang percaya. Tapi itu adalah anak-anak nakal. Ya,
Nah, di sini dalam firman Tuhan yang kita pelajari hari ini adik-adik sekolah minggu, dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai 18 ayat 14 dikatakan, "Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi?" Kalau kita adalah anak yang bijak dan berbudi, bukankah harus dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan? Jadi kalau adik-adik semua ini adalah anak yang bijak, anak-anak yang berbudi, maka akan ditunjukkan dengan perbuatan di dalam hikmat yang lemah lembut. Contohnya nih, kalau adik-adik adalah anak yang bijak dan berbudi, dipanggil sama mamanya, "Hei, Wati," gitu kan. "Apa? Kau panggil aku? Kau lihat aku belajar." Kalau seperti itu, bukan anak yang berhikmat dan berbudi. Bukan anak yang beriman. Tapi kalau mamanya panggil, "Eh, Wati." "Iya, Mak. Ada apa? Mama panggil aku." Dia jawab dengan lemah lembut. Dengan bijak. Bukan malah melawan. Gitu. Itu kan menjawab dengan lemah lembut. Nah, kalau kamu bijak dan berbudi, cara hidupnya itu harus baik gitu loh. Berbicaranya sopan, bertuturnya baik, hormat kepada orang yang lebih tua, sayang kepada adik kakaknya dan sebagainya. Itu adalah cara hidup orang yang berhikmat dan bijak. Kalau nggak seperti itu, nggak bijak dong. Nggak berhikmat dong. Kalau suka ngomong kotor, kata-katanya selalu menyakiti orang lain, kawannya juga selalu dibully, dibenci, itu bukan orang yang berhikmat. Tapi ucapannya selalu lemah lembut. Memberkati orang lain gitu adik-adik. Kalau ada kawannya yang mencakapi, dijawab dengan bahasa yang baik. Bukan malah bahasa yang kasar. Kalau bahasa yang kasar itu tentu menyakiti hati temannya, hati sesamanya. Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang seperti itu. Tapi dengan bahasa, dengan lemah lembut. Ya. Nah, jika kamu menaruh perasaan iri hati, kamu mementingkan diri sendiri, janganlah memegahkan diri sendiri. Maka tidak ada boleh perasaan iri hati bagi anak-anak yang beriman. Anak-anak yang percaya kepada Yesus. Tapi anak-anak yang percaya kepada Yesus itu bersyukur atas apa yang dia miliki. Selalu bersyukur. Kalau dia pun masih punya yang seperti ini, dia bersyukur. Tidak kemudian gampang iri kepada kawan-kawannya. Tidak julid kepada kawan-kawannya. Tidak membuli kawan-kawannya. Tidak seperti itu. Anak-anak yang bijak dan anak-anak yang berbudi itu tidak suka iri hati. Kalau kawannya punya tas yang baik, dia belum bisa dibeli mamanya tas yang bagus, ya masih disyukuri aja. Tidak langsung bilang, aku tahu tasmu itu pasti mamamu ngutang kan? Katanya kayak gitu. Itu tidak boleh ya, itu namanya iri. Aku tahu kau punya handphone itu hasil curian bapakmu. Nggak boleh, itu iri namanya. Aku tahu kau belajar itu bukan kau yang ngerjakan kan, mama papamu kan ngerjakan PR-mu. Nggak boleh iri. Tapi mensyukuri apa yang adik-adik miliki. Kalau masih punya yang seperti tasnya masih begitu, sepatunya begitu misalnya, kalaupun kurang bagus atau bagaimanapun, harus disyukuri. Tidak boleh iri kepada orang lain. Tidak boleh memegahkan diri. Apa? Kalau bukan karena aku ya, kau nggak bisa ditolong dulu ya. Kalau bukan karena aku ya, nggak ada yang menolong kau, nggak ada yang ngasih kau jajan ya. Kalau bukan karena aku, nggak boleh. Semua harus itu adalah pertanda anak yang bijak dan anak yang berbudi. Jadi ciri-cirinya adalah tidak boleh memiliki hati yang iri, tetapi hati yang selalu bersyukur. Tidak boleh ada iri. Karena iri itu adalah satu jenis dosa yang sangat berbahaya. Kalau iri itu adalah hal yang membanding-bandingkan berkat-berkat Tuhan yang dia terima. Yang ada pada diri sendiri, ya. Contohnya siapa adik-adik? Masih ingat nggak kisahnya Kain dan Habel itu? Si Kain iri dengan persembahan yang diberikan oleh si Habel. Dia iri. Adiknya sendiri dia iri kan? Kepada saudaranya sendiri dia iri. Ya, maka dia akhirnya apa? Membunuh adiknya sendiri. Lalu Tuhan marah. Maka Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang iri. Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang suka mendendam kepada orang lain. Tetapi Tuhan suka kalau anak-anak itu mensyukuri apa yang dia punya.
Jadi sikap iri itu tidak boleh dipelihara dalam kehidupan kita. Tidak boleh mengakar pada hati kita. Kalau itu ada sikap iri itu, maka akan menjadikan kita menjadi pribadi yang tidak baik. Selalu dibanding-bandingkan. Apapun yang dikasih mamanya sama adiknya, dibanding-bandingkan, iri dia. Saudaranya pun iri dia. Kepada mama orang lain pun dia iri. Kau enak ya, mamamu baik, mamaku jahat. Iri dia. Apa bisa rupanya mamanya diganti dengan mama orang lain? Enak kok ya bapakmu baik, bapakku nakal gitu. Ganti bapak yuk. Gitu. Bisa gitu? Kan nggak bisa. Nggak boleh iri. Syukuri apa yang kita miliki. Maka adik-adik sekolah minggu, kalau datang ke sekolah minggu tidak cukup hanya diam, tapi juga harus mendengarkan firman. Setelah mendengarkan, dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ditunjukkan dengan perbuatan baik. Melakukan kehendak baik dalam kehidupan sehari-hari. Menjauhkan segala apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Menjauhkan rasa iri hati dari kita. Tetapi kita menunjukkannya dengan sikap yang baik. Maka hari ini adik-adik harus berjanji. Berjanji untuk menunjukkan sikap yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Karena Tuhan tidak suka dengan anak-anak yang nakal, anak-anak yang bohong, anak-anak yang tidak sesuai dengan ibadahnya, sekolah minggunya dengan perbuatannya sehari-hari. Itu namanya anak-anak yang berbohong. Kalau sementara di gereja dia pura-pura baik begini, setelah dari situ dia nakal, memukul kawannya, mencuri dan sebagainya. Tuhan tidak suka yang seperti itu. Maka adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau sudah mengerti kehendak Allah, lakukanlah, kerjakanlah dengan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan mencintai anak-anak yang berbuat baik sebagai buah dari iman dan percayanya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Pada hari ini Engkau mengajarkan kami supaya kalau kami percaya beriman kepada Tuhan, harus menunjukkannya dengan perbuatan baik. Tidak gampang iri hati, tidak gampang membenci, tetapi sebagai orang yang berhikmat dan berbudi, kami harus menunjukkan dengan sikap yang baik, menolong saudara-saudara kami, membantu orang tua kami, menunjukkan sikap baik, tutur kata yang baik, dan sapaan yang baik, serta menolong dengan baik. Berkati firman-Mu yang kami dengarkan, tolonglah kami menjadi anak-anak yang baik. Berkati orang tua kami, berkati guru sekolah minggu, lindungi kami saat belajar, bermain, dan jagailah kami dalam penyertaan Tuhan. Terpuji nama-Mu, ampunkan dosa kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.